Halo saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita yang hidup dalam Tuhan, kita hidup dengan sukacita dan juga tidak kekurangan satu apapun. Ya walaupun mungkin ada kekurangan yang kita rasakan, tapi saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan setiap hari, kita percaya bahwa setiap kekurangan itu bisa menjadi kelebihan dan bahkan menjadi sukacita dalam hidup kita. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan, dan di ayat ini ya firman ini muncul dan saya baca kemudian, dan ini menjadi rema dalam diri saya untuk saya bisa sharing dan saya beritahukan kepada saudara. Saya percaya bahwa segala sesuatu itu tidak merupakan sebuah kebetulan ya, tapi segala sesuatunya itu adalah rancangan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Nah, di firman ini ya saya ambil dalam 2 Tesalonika 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 dengan judul dipilih untuk diselamatkan. Saya mau baca firman ini ya, saudara. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan peganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Firman ini dituliskan oleh Paulus, Silwanus dan juga Timotius. Ya, kemudian mereka itu adalah seorang penginjil ya, kita tahu ya, kita semua tahu bahwa Paulus, Silwanus dan Timotius itu adalah seorang penginjil yang mereka memberitakan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Mereka pergi berkeliling dunia untuk memberitakan Injil ke kota-kota, ke negeri-negeri, dan tidak lelah untuk selalu memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Mereka datang ke Tesalonika. Ya, mereka datang untuk menemui jemaat-jemaat di Tesalonika, dan mereka berkata, mereka memberitakan Injil Tuhan dan mereka berkata firman ini kepada mereka. Saya suka dengan judulnya, dipilih untuk diselamatkan. Ya, kita percaya bahwa setiap kita umat Tuhan, setiap orang-orang yang ada di muka bumi ini semuanya dipilih untuk diselamatkan, karena kita ini adalah ciptaan Tuhan ya. Kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka Tuhan itu sangat menyayangi kita. Gak ada sama sekali perbedaan di antara kita. Tapi kita orang-orang yang percaya, Tuhan berikan masa depan yang terbaik. Nah, dipilih untuk diselamatkan. Paulus, Silwanus dan Timotius berkata kepada para jemaat-jemaat, atau bisa kita katakan orang-orang orang-orang Tesalonika, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebab Allah mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Seperti itu. Kalau kita tahu teman-teman bahwa Paulus dan teman-temannya ini selalu pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, dan mereka pergi dari satu kota ke kota yang lain. Ya. Mereka pergi dari satu ke kota atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu semua tidak berdasarkan mereka hanya iseng atau mereka mau memberitakan Injil. Mereka pergi ke kota yang A atau kemudian selanjutnya ke kota B. Ya, mereka pergi bukan tidak beraturan, ataupun mereka pergi bukan ya keinginan mereka sendiri gitu. Mereka pilih-pilih sembarangan. Tapi mereka datang ke satu kota ke kota yang lain, itu tuh berdasarkan dengan hati nurani mereka. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka dikasih hikmat sama Tuhan. Dan sehingga Paulus dan teman-temannya ini tahu, ya mereka tuh tahu mereka harus pergi kemana setelah dari
Yerusalem atau setelah dari tempat ini, terus kemudian mereka pergi ke Tesalonika gitu. Makanya mereka berkata bahwa Allah itu telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Kita tahu bahwa mungkin orang-orang di sana sudah kenal dengan Tuhan, mereka kenal Allah. Ya, mungkin ada sebagian yang mereka mengenal Yesus. Dia adalah seorang penginjil juga yang pergi berangkat ke keliling dunia untuk memberitakan Injil, kemudian mengadakan mukjizat-mukjizat, kesembuhan ilahi, kebangkitan, menyembuhkan orang sakit, dan lain sebagainya, membuat suatu keajaiban-keajaiban. Nah, mereka datang dan mengatakan bahwa mereka adalah umat-umat atau orang-orang yang dipilih Tuhan, yang dipilih Allah itu untuk diselamatkan. Kita tahu bahwa setiap kita, orang-orang, ya manusia-manusia di dunia ini, kita semua itu adalah orang-orang yang dipilih. Jadi jangan pernah menganggap bahwa diri kita itu adalah orang yang ya tidak berkenan, ya orang yang tidak menjadi pilihan Tuhan, sehingga kita bisa hidup dengan sembrono dan hidup dalam ketidaktekunan dalam Tuhan. Saya mau kasih kesaksian atau saya mau kasih cerita sedikit gini ya tentang orang-orang yang berada di sekitar saya, mungkin orang-orang yang pernah saya temui. Banyak sekali mungkin anak-anak muda ataupun orang-orang dari ya berbagai umur ya, mau anak muda, mau orang tua dan lain sebagainya. Saat saya tanya, kenapa mereka nggak datang ke gereja? Kenapa mereka nggak datang ke gereja? Terus saya tanya itu dan mereka jawab, gimana mau datang ke gereja? Saya ini orang yang nggak layak loh datang ke gereja. Saya orang yang punya banyak sekali kesalahan, punya banyak pelanggaran-pelanggaran. Mungkin juga Tuhan nggak mau terima saya gitu. Walaupun saya datang ke gereja ataupun melakukan doa saja gitu. Saya jarang apalagi harus ke gereja gitu. Saya ini bahkan ada yang berkata bahwa saya ini iblis gitu. Masa sih ya Tuhan berkenan sama saya? Saya bertanya lalu dalam diri saya, kenapa orang mau menyamakan dirinya dengan hal-hal seperti itu? Itu karena kita atau mereka itu sedang menjadi orang-orang yang tersesat. Kemudian mereka menjadi sangat rendah diri. Mungkin kalau misalkan kita rendah hati, itu bagus ya. Kita itu harus memiliki kerendahan hati setiap umat Tuhan. Tapi kalau rendah diri, ya kita boleh rendah diri di hadapan Tuhan. Kita boleh merendahkan diri kita saat kita berada di tahta kemuliaan Tuhan. Di hadirat Tuhan kita merendahkan diri. Tapi kalau misalkan untuk merendahkan diri untuk hal-hal yang sepele, misalkan merendahkan diri terhadap diri sendiri, Tuhan itu sebenarnya nggak mau kita menjadi orang-orang yang sangat rendah diri sampai kita merasa kita nggak bisa melakukan apapun gitu. Terkadang kita mungkin punya rema atau keinginan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang, kita memberitakan kebenaran, tapi terkadang muncul pemikiran bahwa aduh kayaknya saya nggak layak, aduh kayaknya saya nggak bisa nih gitu. Kita lantas menjadi orang yang gampang menyerah gitu ya. Makanya kita nggak boleh menjadi orang-orang yang rendah diri. Saya juga mungkin awal-awalnya seperti itu gitu. Saat saya mungkin belum sepenuhnya hidup dalam Tuhan, saya berpikir seperti itu. Terkadang kok dalam pelayanan saya mungkin nggak layak, atau mungkin saya ya banyak kesalahan atau pelanggaran yang seperti itu. Tapi saat saya lebih lagi mengenal Tuhan dan hidup dalam hadirat Tuhan, saya mulai berpikir dan saya mulai mencelikan mata bahwa sebenarnya hal tersebut itu bukan suatu hal yang penting gitu. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus dipikirkan. Karena kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan, seperti judul ini, dipilih untuk diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Maka untuk orang-orang yang mungkin belum merasakan hadirat Tuhan atau belum sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, percayalah bahwa kita adalah orang yang dipilih untuk diselamatkan. Berarti apa? Artinya Tuhan mau
kita mengenal Dia lebih lagi. Tuhan itu terbuka untuk orang-orang yang berdosa. Tuhan itu terbuka untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tapi dia kemudian mau hidup baru. Dia kemudian mau hidup dalam Tuhan. Mau mengubah kehidupan yang lamanya menjadi kehidupan yang baru. Tuhan rindu kepada orang-orang yang seperti itu. Kepada anak-anaknya yang seperti itu. Jadi jangan pernah berpikir engkau adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Ya mungkin ya kita bisa berkata seperti itu. Saya nggak layak Tuhan, saya nggak layak karena saya banyak kesalahan. Tapi fokus kita kan adalah kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan sehingga apa? Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi baru. Ya. Jadi hal yang pertama dari saya yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita bangun hubungan yang pertama dengan Tuhan. Saya pernah berkata bahwa hubungan yang baik, hubungan yang dekat itu adalah pintu untuk membuka segala sesuatu perkara-perkara yang baik masuk ke dalam hidup kita. Jalinlah hubungan yang baik dengan Tuhan. The great relationship yang saya selalu perkatakan itu adalah hal yang luar biasa. Jadi kita datang ke gereja mungkin, atau kita pergi ibadah, atau bahkan melayani, ya kita nggak cuma punya hubungan yang biasa-biasa aja sama Tuhan. Melayani hanya sekedar melayani, datang ke gereja hanya sekedar datang ke gereja. Tidak menjadi orang-orang yang seperti itu adalah kehidupan yang lama. Tapi saat kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang baik, yang luar biasa. Hubungan yang luar biasa dikatakan bahwa gak sekedar hubungan yang biasa, tapi hubungan yang antara Bapa dengan anak. Ya, kita bisa doa sama Tuhan, bahkan kita bisa curhat. Ya, kita bisa menyatakan keluh kesah kita sama Tuhan. Itu adalah hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa. Gitu. Saat kita sudah menjalankan atau menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saat itu Tuhan akan membukakan pintu bagi kita. Sehingga segala sesuatu yang baik kemudian kita rasakan, kita masuk hadirat Tuhan, hadirat Tuhan itu kan adalah kedamaian sejati, penghiburan sejati. Kita gak bisa dapatkan penghiburan yang seperti itu, damai sejahtera yang seperti itu di luar sana. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera yang sedamai yang Tuhan berikan sama kita. Maka saat kita masuk hadirat Tuhan, Tuhan akan berikan damai sejahtera di hidup kita. Dari situ kita bisa mulai membuka pola pikir kita, membuka hal-hal yang baru yang kita harus kerjakan, yang kita harus lakukan. Ya, kita membuka pikiran kita dalam hal datang ke gereja, ya, kita menjauhkan atau kita melupakan kehidupan kita yang lama. Kita masuk hadirat Tuhan, kita mulai pada kehidupan kita yang baru, kita mulai rajin beribadah, kita mulai rajin untuk menyembah, memuji Tuhan. Itu kan adalah suatu berkat hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saat kita punya hubungan yang baik itu dengan Tuhan. Maka untuk anak-anak muda, semua orang lah gitu ya, setiap orang yang mungkin belum sepenuhnya hidup dalam Tuhan, ataupun mungkin masih merasa ragu, ya masih merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan, merasa dirinya sangat kotor sehingga dia tidak mau datang beribadah ataupun menjalankan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus ubah mindset kita. Kita bisa kok memulai dengan berdoa sama Tuhan terlebih dahulu, ya, hubungan antar pribadi dengan Tuhan. Atau kita juga bisa
mengubah mindset kita dengan kita minta didoakan, minta pelayanan. Sekarang kan di dalam gereja-gereja itu banyak sekali pelayanan kepada jemaat-jemaat ya, kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan uluran tangan orang-orang gereja untuk bisa memulihkan hidupnya. Kalau misalkan dia merasa itu adalah hal yang perlu untuk dilakukan, maka lakukanlah. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan pernah ulur waktumu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak sekarang kau merubah hidupmu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kapan lagi? Kita nggak tahu ya hari ke depan itu seperti apa. Kita nggak tahu kapan waktu hidup kita itu berlangsung. Maka saat ini juga serahkanlah hidupmu dan juga serahkan dirimu, kerohanianmu itu untuk hidup dalam Tuhan. Kalau kita sudah hidup dalam Tuhan dan kita sudah hidup dalam kemuliaannya, maka Tuhan akan pakai kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tuhan itu selalu punya rencana-rencana indah bagi setiap kita. Rencana-rencana indahnya itu terkadang kita nggak bisa tahu ya. Terkadang kita nggak bisa tahu Tuhan mau pakai kita seperti apa. Tapi itu kembali lagi pada hati nurani kita. Saat hati nurani kita berkata demikian, berkata hal-hal yang positif, maka lakukanlah itu. Karena segala sesuatu yang positif dalam hidup kita, itu pasti datangnya dari Roh Kudus, datangnya dari Tuhan. Ya, kecuali kalau misalnya hal-hal yang negatif, itu tidak datangnya dari Tuhan. Atau kalau misalkan kita punya sosial media ya, seperti YouTube dan sosial media lainnya, kita terkadang sering mungkin muncul ya di beranda kita itu khotbah ataupun firman Tuhan, ayat firman Tuhan ataupun kata-kata yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Kita baca kemudian itu kita muncul pemikiran-pemikiran positif ataupun itu kemudian menjadi rema dalam hidup kita. Kita berpikir bahwa khotbah ini sesuai atau sama dengan perasaan yang saya rasakan saat ini ataupun firman ini tuh kayaknya cocok banget atau ngena banget ke kehidupan saya saat ini. Kembali lagi itu bukan suatu hal yang kebetulan, tapi itu adalah sebuah peringatan. Ya, peringatan-peringatan seperti itulah yang kemudian bisa menjadi ingatan untuk kita, untuk setiap kita, supaya kita bisa bangun kembali hubungan kita sama Tuhan. Jadi sekarang saya mau kita bisa fokus untuk hidup lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, saudara, saya percaya bahwa setiap kita itu adalah orang-orang pilihan. Kita sudah dipilih untuk diselamatkan, seperti ayat ini dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat ke-13, bahwa kita semua dipilih untuk diselamatkan. Maka nggak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lainnya. Ya, mungkin kita merasa minder kalau ada orang-orang yang hidup dalam Tuhan, mereka hidup dalam kebaikan, sementara kita enggak. Jangan pernah minder, karena kita juga adalah orang yang diselamatkan. Itu tergantung pilihan Anda. Tuhan mau kita diselamatkan, tapi tergantung pilihan Anda. Apakah Anda mau diselamatkan? Apakah Anda mau masuk atau ikut ke dalam kereta kudusnya Tuhan, ya, bersama dengan orang-orang pilihan, orang-orang percaya? Semuanya tergantung dari pilihan Anda, saudara. Ya, jadi jangan pernah merasa minder. Ya, mari masuk dan kembalilah beribadah kepada Tuhan hari-hari ini. Itu firman yang bisa saya sampaikan, dan semoga bisa menjadi rema dalam hidup kita untuk kita bisa semakin berbenah diri ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Shalom.